juga kepada Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Pekerja Sosial Indonesia, Bapak Prof. Yusman, dan juga para tokoh-tokoh yang lain yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini, mohon perkenan rekan sejawat, tokoh-tokoh social worker untuk menyampaikan pemikiran, pendapat, dan gagasan dalam acara bincang bersama dengan tema isu publik tentang lansia, gerontologi, evaluasi, implementasi kebijakan publik tentang lansia, serta kerangka model intervensi profesi pekerjaan sosial dalam memperluas peran lansia membangun peradaban manusia. Insya Allah acara malam hari ini kita laksanakan di hari Kamis 1 Juni 2023 pukul 19.30 sampai dengan 21.30 melalui Zoom meeting. Dan kami ucapkan terima kasih atas perkenan rekan sejawat social worker yang telah mengikuti acara pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan katsira. Dan untuk selanjutnya, mangga kami serahkan kepada Kang Dendi, untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dendi. Ya, baik. Terima kasih atas kedatangan yang terhormat Prof. Yusman Iskandar yang sebagai Dewan Pembina YAPSI, juga ada Ketua YAPSI Kak Agustus Fajar, yang saya hormati Pak Uhum nih. Kenapa saya nyebutnya jarang Pak Arnasiaan, selalu ya, populernya Pak Uhum. Betul, lebih populer. Teman kita kalau di pusat kita suka minggir gitu Pak. Ya, iya. Ada Prof. Fadil, terima kasih sudah hadir, dan beberapa tokoh juga yang mungkin semoga bisa mengikuti acara malam ini. Yang pertama, ucapan selamat ulang tahun dulu buat Pak Uhum nih, nanti jadi narasumber buat malam hari ini gitu ya, untuk bisa mengkaji, memberikan pengalaman dalam rangka hari lanjut usia nasional. Untuk itu saya beri dulu waktu ke Prof. Yusman untuk memberikan sambutannya dulu deh, karena Kang Agus lagi di jalan. Jadi pengantarnya mungkin dari Prof. Yusman dulu, silakan Prof. Yusman. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bang Uhum, Bang Prof. Fadil, Kang Dendi, dan teman-teman lain yang mungkin sambil berjalan bisa hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya mungkin akan menyampaikan pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama itu bahwa lanjut usia harus kita pahami sebagai anggota senior, ya, anggota senior dalam keluarga, ya, bisa jadi dia sebagai kepala keluarga, bisa juga sebagai sebagai pembina keluarga dan semacamnya. Nah, oleh karena itu kita membicarakan lanjut usia tidak lepas dari konteks keluarga. Nah, mengenai lanjut usia ini, saya ingin melihat sedikit betapa besar perannya ya dalam membangun peradaban manusia. Ya, sebagai seorang Islam, saya mencoba mengambil intisari dari beberapa surat dalam Al-Quran. Pertama, peran sebagai pendakwah dan pemelihara iman. Nah, ini dinyatakan oleh Allah dalam surat Hud ya, tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Ya, dalam Al-Quran disebutkan 950 tahun dia berdakwah, mengajak manusia ke jalan kebaikan, tapi yang bisa ikut dengan dakwah beliau hanya sedikit, termasuk istri yang kafir. Oleh karena itu tidak ada batasan sebetulnya mengenai lanjut usia itu sebagai sesuatu yang tidak diperlukan, enggak, kalau di situ. Yang kedua yaitu dalam surat Luqman disebutkan bahwa sebagai pemberi nasihat, ya, memberi nasihat kepada anak-anaknya, kepada keluarga, anggota keluarga lainnya, agar mereka itu hidup ya bahagia dan sejahtera. Intisarinya
dalam supaya mereka menghormati orang tua, ya, dan beramal soleh dan semacamnya. Nah, yang ketiga yaitu tentang kewajiban untuk berbuat baik sama orang tua, yaitu lanjut usia, termasuk di dalamnya dalam surat Luqman juga dan surat Al-Ahqaf juga dinyatakan oleh Allah seperti itu. Demikian juga dalam surat Al-Isra. Artinya kita mengatakan perkataan saja nggak boleh. Nah, kemudian ada lagi sebagai pemberi nasihat. Ya, dalam keluarga jika terjadi konflik, maka harus dilakukan perdamaian dan pihak keluarga yang tertua di situ memberikan perdamaian terhadap anggota keluarga yang konflik. Nah, dengan demikian maka sebetulnya pemahaman saya tentang usia tidak tepat jika dikatakan jika dia bekerja kemudian dia usia 58, 60, maka tamatlah ia sebagai manusia yang berguna. Nah, saya kira nggak seperti itu karena di dalam Al-Quran tidak seperti itu. Demikian juga dalam surat yang lain disebutkan jika sudah selesai mengerjakan pekerjaan yang satu, maka bergegaslah untuk melaksanakan pekerjaan yang berikutnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yaitu isu-isu publik yang berkaitan dengan lanjut usia. Yang pertama itu tentang perlindungan, ya, dan penegakan HAM. Ya, masih ini saya kira nggak usah saya rinci. Kita menemukan bagaimana perlindungan dan penegakan HAM belum berlangsung secara baik pada orang lanjut usia. Yang kedua, yaitu rintangan dan berbagai keterbatasan dan berbagai akses yang sangat rendah bagi lanjut usia untuk menampilkan peran-peran mereka dalam berbagai spektrum yang luas. Artinya pada usia-usia 50-60 ya, boleh jadi dari pensiun atau usia 70. Kalau hakim 70, guru besar 70 dan seterusnya di pensiun. Nah, sebagian yang mereka pensiunnya di bawah 60, 58 atau yang mereka yang usia pensiun 70 juga, kalau sudah pensiun itu hampir-hampir dilupakan. Ya, artinya tidak diberikan peran yang berarti ya dalam membangun peradaban manusia. Dalam berbagai spektrum baik sebagai ilmuwan maupun sebagai pemberi nasihat dan lain semacamnya. Yang ketiga, isu publik yang ketiga yaitu hal-hal yang berkaitan tentu dengan kesejahteraan dan sistem jaminan sosial ya yang tidak mudah. Seperti misalnya pensiun saja sekarang kantor BRI harus orang lanjut usia harus foto terus kan, harus dia autentifikasi ya, yang tidak mudah ya. Dan yang lain-lain lah saya kira itu banyak sekali. Nah, kemudian pada sisi lain saya melihat berbagai peraturan perundang-undangan, mungkin nanti Bang Uhum akan bicara itu, pada kenyataannya yang pertama lebih ya melihat ya lanjut usia itu sebagai beban negara. Karena itu yang ditonjolkan adalah program kebijakan dan program rehabilitasi sosial, perawatan sosial, ya, kemudian pengobatan, rehabilitasi sosial, pertolongan sosial, semacam itu. Jadi belum melihat lanjut usia itu sebagai orang yang memiliki kearifan ya untuk membangun peradaban manusia dalam berbagai spektrum. Nah, yang kedua juga kita lihat yaitu dalam peraturan perundang-undangan itu ya relatif tidak memberikan keterkaitan yang kuat antara lanjut usia dengan keluarga. Jadi menurut hemat saya tanggung jawab utama keluarga terhadap lanjut usia itulah tanggung jawab yang paling pokok. Oleh karena itu penanganan lanjut usia itu harus berada atau berasaskan pada pengembangan keluarga. Ini yang barangkali saya kira perlu dilihat kembali. Nah, kemudian isu lainnya yang
saya lihat dalam evaluasi ini belum melihat ya lanjut usia sebagai sumber kearifan sosial tadi sudah saya sebutkan. Dan yang keempat itu masih terdapat sejumlah isolasi sosial dan psikologis ya bagi lanjut usia dalam menampilkan peran-peran mereka secara luas. Artinya kalau sudah pensiun ya kadang-kadang masyarakat mengatakan stigma tahu diri lah, udahlah, udah kenyang. Nah, padahal tidak seperti itu. Ini saya ambil contoh bagaimana Nabi Nuh itu 950 tahun ya, dia tetap melakukan berbagai tugas ya sebagai orang lanjut usia. Nah, oleh karena itu barangkali kita ke depan itu harus melihat ya lanjut usia itu adalah orang yang memiliki peran kearifan untuk membangun peradaban manusia dan bangsa. Nah, karena itu mesti ada gerakan moral ke arah itu. Nah, sedangkan urusan-urusan lanjut usia miskin segala macam itu harus dikembalikan kepada konteks keluarga. Jangan lanjut usia disuruh bikin keset, lanjut usia dikasih modal segala macam, nggak mungkin. Ya, jadi kalau ada lanjut usia yang memang bermasalah semacam itu, maka yang harus direhabilitasi atau diberikan itu adalah keluarga. Nah, mungkin itu pandangan pengantar dari kami, karena terus terang saja pada waktu saya diundang oleh IPSPI sebagai organisasi profesi pekerja sosial Indonesia yang kita sama-sama ikut melahirkannya, ya saya agak kaget juga karena baik sambutan dari pimpinan maupun struktur anggaran dasar mereka melihat ya lanjut usia itu untuk diberdayakan, diberikan rehabilitasi sosial, diberikan perawatan, diberikan pertolongan. Itu semua berulang-ulang. Jadi saya nyimak sampai habis, tidak ada kata-kata mereka itu sebagai sumber kearifan dan semacamnya, tidak ada sama sekali. Nah, jadi yang saya khawatirkan, apakah social worker itu identik dengan tugas Kemensos? Menurut hemat saya tidak. Nah, karena itu harusnya ya harus dilihat kembali itulah rancangan anggaran dasar mereka dan semacamnya, dan melihat bahwa social worker itu adalah seorang profesional dan orang yang diberikan intervensi adalah manusia seutuhnya, bukan potongan-potongan dari manusia. Nah, mungkin itu saja pengantar dari saya. Mungkin dari malam ini setidak-tidaknya kita punya kerangka pemikiran atau konsep-konsep kasar yang mungkin belum sempurna, suatu saat bisa kita sempurnakan kembali, khususnya tentang peran social worker. Jangan sampai nanti terhadap lanjut usia ini muter-muter lagi pada pemberdayaan, pada perawatan, pada pengobatan, pada pertolongan, pada bantuan sosial. Kalau begitu berarti lanjut usia itu betul-betul sebagai makhluk yang tidak punya keberdayaan apa-apa. Nah, ini barangkali pemikiran yang salah. Nah, nanti Bang Uhum barangkali bisa lihat di mana konteks pekerjaan sosial terhadap lanjut usia. Itu saja Bang Dendi, pengantar singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Usman untuk pengantar materi kita malam hari ini. Selamat datang juga ada Prof. Adi Parudi sudah bergabung dengan kita. Baik, kalau begitu saya langsung persilakan Pak Uhum untuk lanjut memaparkan beberapa materi yang sudah disiapkan. Nanti saya akan bantu untuk menjalankan slide. Nanti tinggal instruksikan saja Pak untuk next dan lain-lain. Silakan Pak Uhum. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya akan pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas pemberian kesempatan dan penghargaan kepada kita bersama. Kebetulan saya memang relatif terlibat dalam lanjut usia ini secara langsung, gitu. Jadi pernah di SKS Bandung memegang mata kuliah gerontologi selama 6 tahun. Pernah juga sebagai
Kepala Subdirektorat Lanjut Usia di Departemen Sosial waktu itu namanya selama 4 tahun. Jadi sempat melihat secara keseluruhan, secara sangat teknis praktis, melihat kenyataan. Sebagian besar yang disampaikan sebagai pengantar oleh Kang Juswan itu memang seperti itu kelihatannya gambarannya. Jadi berkaitan dengan pertama keluarga. Dalam perkembangan pemikiran sekarang, memang keluarga. Jadi caregiving, jadi pemberian perhatian, perawatan lanjut usia, titik beratnya pada keluarga memang itu yang banyak dibicarakan gitu, dalam pemikiran-pemikiran terakhir ini di berbagai negara. Nah, baiklah, pertama saya sampaikan saja pengalaman saya langsung secara teknis praktis maupun pada tingkat konsepsi tentang lanjut usia jadinya. Jadi saya pada waktu di Kementerian Sosial pindah dari SKS ke Depsos, waktu itu namanya Depsos Salemba Raya. Saya memegang Subdirektorat Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia. Jadi dikaitkan dengan Kang Jusman pernah mengusulkan pekerjaan sosial dengan pelayanan sejahtera lanjut usia. Itu juga salah satu alternatif Kang Jusman itu jadinya. Bisa, karena nama subditnya di Kemsos itu Subdirektorat Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia, tidak pakai sosial. Saya 4 tahun memegang itu, sempat mengunjungi berbagai wilayah, termasuk pada waktu itu 96-an, apalagi sampai sekian tahun terakhir, di berbagai negara, saya sempat juga mengunjungi berbagai negara, itu yang utama itu di negara-negara maju itu lansia. Anak dan pemuda tidak menjadi perhatian khusus, karena nanti ada proyeksi-proyeksinya di dalam perkembangan pemikiran. Sampai tahun ini saya singkat aja, sampai tahun 30 diperkirakan 31,5% di negara-negara maju itu penduduk lansianya 31,5%, jadi sepertiga gitu. Jadi mereka menganggap sampai tahun 20-an 25,sekian% tahun 2020. Nah, jadi memang nanti yang menghuni dunia ini sebagian besar lanjut usia, 25-30%. Itu pendahuluan. Nah, kita lanjutkan, Kang Deden, silakan lanjut yang tadi. Nah, ini. Nah, pertama saya ingin menggambarkan tentang bagaimana keadaan lansia di Indonesia dengan segala kekurangan dan segala keterbatasannya. Pertama, kita sudah memiliki undang-undang tentang kesejahteraan lansia beserta semua turunannya. PP tentang lansia, Permensos, panduan, pedoman. Salah satu yang utama adalah buku. Ada pelembagaan lanjut usia dalam kehidupan bangsa. Ini digunakan secara nasional, hasil nasional. Termasuk istilah lanjut usia itu diperdebatkan antara lanjut usia dengan usia lanjut. Tapi kita menggunakan pakar-pakar ahli bahasa Indonesia dalam seminar nasional tersebut. Saat itu belum pindah ke Depsos. Itu sudah ada bukunya, saya 96. Buku itu sudah ada 95. Itu lebih tepat menurut pakar-pakar bahasa. Mungkin nanti ada Kang Iman itu ya, yang doktor bahasa Indonesia. Mungkin dia bisa memberi komentar kali tentang mana lebih, nggak tahu lebih apa, lebih tepat atau lebih apa, lanjut usia dan usia lanjut. BKBN menggunakan usia lanjut. Tapi umumnya negara menggunakan atau Depsos menggunakan lansia. Nah, kemudian yang nomor 6, ada revisi Undang RUU tentang lansia. Saya lupa tahun berapa, tapi Kang Jusman dan kawan-kawan, Pak Widodo, saya nggak ikut lagi, Pak Widodo pernah diundang pada waktu membahas revisi Undang-Undang Lanjut Usia tahun 2000. Beliau masukkan ke dalam WA grup kita, Kang Jusman. WA grup SKS, bukan Pak Fadil juga mungkin kalau suka ada di grup itu dimasukkan oleh Widodo, dia diundang beberapa kali revisi Undang-Undang Lansia tahun 98, tapi saya itu perlu dikonfirmasi, katanya tidak selesai dan tidak berjalan lagi alias macet. Itu barangkali kita perhatikan, karena bagaimanapun kita negara hukum, jadi perundang-undangan perlu menjadi perhatian kita utama. Itu yang terjadi. Nah, pada waktu tahun 98, saya kebetulan Kasubdit Lanjut Usia, saya diminta menyiapkan konsep draft awal tentang lanjut usia. Bekerjalah kita sekian lama itu. Nah, akhirnya berlanjut sampai tersusunnya Undang-Undang Usia. Terus selanjutnya nomor 2, Kang Deden. Nah, kelembagaan lanjut usia yang sudah ada di Indonesia kenyataannya.
di Indonesia itu ada kelembagaan judisial pemerintah, masyarakat, dan internasional. Di pemerintah ada direktorat. Jadi sampai hari ini sudah ada, saya tidak begitu, itu 96 sampai 2000, tahun 2000 saya sudah pindah ke tempat lain. Sampai 2000 sampai 96 berikutnya, sampai tahun 2000-an, saya masih tahu ada 2 setingkat direktorat di kementerian-kementerian di Indonesia yang menangani lanjut usia secara langsung. Sampai sekarang masih ada direktorat, saya lupa namanya, pelayanan lanjut usia. Ada Departemen Kesehatan juga punya direktorat lanjut usia. Terus ada 4-5 lagi lembaga pemerintah, Kementerian Pendidikan punya, Perindustrian kalau nggak salah punya, dan lain-lain. Itu ada tentang menangani lanjut usia. Kemudian masyarakat pada waktu itu tahun 96 kita Depsos mendirikan lembaga kesejahteraan lanjut usia. Itu dibentuk pada tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Tapi pada waktu Depsos bubar itu tahun 98, 99 itu dibubarkan karena Depsos bubar, LKLU dibubarkan tapi dibentuk LLI, Lembaga Lanjut Usia Indonesia. Nah, ini kita perlu ketahui bahwa LKLU, Lembaga Kesejahteraan Indonesia, dibentuk oleh Depsos, terus bubar, itu pimpinannya itu orang-orang Depsos jadinya. Menteri Sosial sebagai pembina, kemudian berlanjut lagi ke LLI, saya nggak tahu sampai sebelum COVID masih ada. Ketuanya Pak Batiar Hamzah, itu LLI, Lembaga Lanjut Usia Indonesia. Sampai mungkin 1917, 1918. Pimpinan-pimpinan itu Pak Makmur, Pak Rusli, itu jadi kepala bidang. Ketuanya Pak Batiar Hamzah, kepala bidangnya Pak Mahmud Sumesi, Rusli, mantan dirjen, dan lain-lain itu. Lembaga usia. Tapi saya nggak begitu dengar lagi. Nah, kemudian yang ketiga ada Komisi Nasional Lanjut Usia. Komisi Nasional Lanjut Usia itu sama dengan itu istilahnya sekarang di pemerintahan namanya lembaga non struktural. Lembaga independen tapi dibayar oleh negara semuanya. Nah, tapi pada waktu belakangan oleh pemerintahan sekarang banyak komisi-komisi yang dibubarkan, termasuk Komisi Nasional Lanjut Usia dibubarkan oleh presiden, oleh keputusan presiden. Jadi sekarang sudah nggak ada lagi. Gitu. LLI saya nggak begitu dengar. Dulu kantornya di Depsos masih sampai 18-19an. Kebetulan pada waktu zaman Pak Julari Batubara itu kantornya itu diperbagus, mau ditingkatkan katanya. Tapi bila diberhentikan, nggak kedengaran lagi nasib lembaga ini. Nah, kemudian ada lagi Yayasan Lanjut Usia. Saya sekarang udah lupa karena faktor umur. Ada berbagai nama Yayasan Lanjut Usia di Indonesia. Ada yang bertingkat internasional, tapi sekarang kan harus punya mitra kerja di Indonesia. Tapi saya udah nggak tahu lagi itu nama-nama lembaga itu karena sudah lama dan saya tidak ikut terlalu banyak lagi. Lanjut lagi selanjutnya. Kemudian internasional, itu yang saya maksudkan tadi, ada lembaga-lembaga internasional lanjut usia, di berbagai negara maju juga ada, misalnya di Amerika Serikat, di Eropa, ada badan koordinasi lanjut usia, yang merupakan kombinasi di antara pemerintah dengan masyarakat. Itu. Nah, pada waktu pertemuan, tapi sudah lama, tahun 2007, itu atau 2009 kita ada pertemuan di Makau. Itu PBB menganjurkan setiap negara membentuk badan koordinasi lanjut usia di tingkat nasional antara pemerintah dengan masyarakat. Karena itu memang tidak mungkin ditangani oleh pemerintah saja, memerlukan tanggung jawab bersama masyarakat dan dibantu oleh lembaga-lembaga internasional. Lanjut Mas, Pak Deden, lanjut. Peningkatan pengembangan program. Nah, ada kebijakan, ada program. Ini banyak itu di konsepsi itu, tapi memang agak teknis. Maksud ini sebenarnya yang dimaksudkan Kang Jusman itu masuk kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial, termasuk program-program. Ini memang saya melihat, tapi nggak enak nih sesama pegawai negeri mengomentari, masih lebih bersifat melanjutkan, menggunakan anggaran gitu jadinya titik beratnya. Pengembangan kebijakan yang sebenarnya bisa lebih bagus, tapi
kurang dilakukan. Nah begini, dalam pemikiran terakhir banyak sekali gagasan-gagasan tentang kebijakan lanjut usia yang dikendaki oleh Kang Gisman dan kawan-kawan yang berorientasi pada pembangunan kesejahteraan sosial dengan menggunakan pendekatan pekerja sosial dituliskan itu. Itu banyak sekali gagasannya. Itu sulit-sulit mudah sebenarnya di literatur banyak sekali yang di kita tidak ada, kawan-kawan. Jadi terpaksa kita harus melihat pada literatur. Kalau kita masih melanjutkan yang dulu-dulu gitu. Jadi tidak ada perkembangan baru mungkin 10-15 tahun mesti tetap aja. Nah, ini perlu kita bicarakan secara khusus yang ini lebih teknis jadinya kebijakan dan program masuk ke bidang kita pembangunan kesejahteraan sosial. Tapi ada untuk sebagai pilihan kita bisa menyusun beberapa kebijakan yang bersifat mengusul. Saya sudah mempelajari di literatur program-program itu di berbagai negara. Saya lihat sampai 29 program itu yang bagus-bagus banget. Kita perlu belajar saja, kita sesuaikan dengan kondisi Indonesia. Nah, kebijakan juga ada yang bagus-bagus sekali yang bisa diterapkan. Kita bisa, kalau kita ingin menindaklanjuti, kita perlu membicarakan secara khusus peningkatan pengembangan program yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dengan pendekatan utama kerjaan sosial. Itu lebih tajam, teknis memang jadinya. Lanjut itu. Nah, pengembangan program, nah begini, di berbagai negara, saya juga pernah mengunjungi berbagai negara, ke Belanda, ke Makau, ke macam-macam. Itu gini, pada waktu saya memegang mata kuliah gerontologi di SKS selama 6 tahun, saya menggunakan kepustakaan itu ada Louis namanya Social Work with Aging. Ada juga terbitan PBB, ada juga Jastrow itu. Nah ini untuk ini saja. Kalau menurut PBB, pendekatan gerontologi terhadap usia itu ada usia kalender, chronological age, dan functional age. Itu pendekatan pekerjaan sosial dari PBB itu. Usia kronologis, usia kalender kelahiran 29 Mei 1950 misalnya. Kalau usia fungsional sesuai dengan keadaan masing-masing, functional age itu. Nah itu dari PBB dia menerapkan seperti gitu. Nah di dalam buku yang saya gunakan pada waktu saya membaca mata kuliah itu 1900-an akhir 1900 sampai 1915 atau 14 itu saya megang gerontologi 6 tahun. Jadi sekira-kira tahun itu di berbagai negara maju sudah ada spesialisasi untuk gerontologi. Itu setingkat pasca. Itu. Jadi kemudian nanti saya juga ada sampaikan pemikiran-pemikiran teoritis yang seperti saya katakan tadi di berbagai negara maju sekarang jumlah penduduk lansia sudah sangat banyak. Saya katakan tadi pada tahun 2020 di negara-negara maju sekitar 25,1%. Kalau untuk tahun 2030 7 tahun lagi 31,5% di negara maju. Berarti seluruh negara maju mungkin di Indonesia bisa mendekati itu lanjut usia semua. Nah, ini kaitan dengan Kang Gisman tadi, yang paling penting dalam kaitan dengan ini adalah bagaimana caregiving, memberikan perhatian kepada lanjut usia. Diperlukan tenaga jaga profesional. Nah, di negara maju sudah banyak, itu sudah mungkin tahun 70-an itu sudah dibentuk spesialisasi. Kalau kita apakah SP, apakah bisa S2 tentang gerontologi. Barangkali ini bisa salah satu isu yang perlu kita kembangkan. Untuk IPSI, Kang Gisman, Ikatan Pekerja Profesional untuk aspeksi dengan KPSI. Jadi salah satu kemungkinan yang perlu kita pertimbangkan secepat mungkin. Jadi dari berbagai kajian tentang lanjut usia, kalau nanti sudah penduduknya sebagian besar lanjut usia, seluruh tatanan negara ini jadi berubah semua. Bagaimana menyiapkan 30% untuk penduduk lanjut usia? Tidak lagi yang sekarang tambal sulam. Benar kata Kang Gisman tadi, di banyak negara, termasuk di Indonesia, katanya itu status lanjut usia itu rendah. Saya juga ke berbagai kecuali kata RRC yang lanjut usia itu dihormati sekali. Tapi di banyak negara lain, termasuk Indonesia,
low statusnya rendah, tapi terselubung atau halus gitu jadinya. Jadi sudah itu jelas benar sudah itu mereka memperbandingkan dengan usia muda dengan produktivitas. Kalau muda itu masih segar, mukanya ganteng-ganteng, kalau itu udah keriput, udah loyo, banyak penurunan. Jadi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam pemerintah, di politik anggaran yang Kang Giswan tadi mengatakan, itu setuju banget. Pakar-pakar mengatakan begitu kurang perhatian dalam politik anggaran. Padahal tantangan terbesar lanjut usia dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi untuk itu perlu adanya profesional-profesional pekerja sosial yang salah satu yang paling utama sebagai yang profesional tersebut. Pekerja sosial pada saat paling utama perlu dikembangkan studi spesialisasi gerontologi. Barangkali Kang Gisman di IPSI dan lain-lain atau di mana saja kalau dianggap penting ini bisa diusulkan untuk sudah mulai. Jadi di negara maju sudah 30 tahunan, 30 sampai 40 tahun sudah ada spesialisasi tentang lanjut usia. Sudah 30-40 tahun yang lalu sudah ada di Amerika, di Inggris dan sebagainya. Nah, kita kapan mulainya? Silakan saja. Lanjut itu nomor 5. Nomor 5 silakan. Harun dan Hari Internasional Indonesia. Di Indonesia itu di nasional Kang Gisman dan kawan-kawan sudah tidak terlalu terdengar lagi gaungnya. Kecuali di daerah itu masih Kang Gisman. Saya ikuti berita-beritanya di berbagai wilayah di Indonesia masih melakukan halun gitu. Saya nggak tahu di pusat nggak kedengaran gitu. Dan saya juga masih senang juga dengan IPSI itu Pak Pujono melakukan di Solok ya Kang Gisman ya di Sumatera Barat bikin halun itu Zoom meeting mengundang pusat itu. Mungkin Kang Gisman dilibatkan sebagai pembicara sana. Enggak. Nah sebenarnya pada waktu itu ada Hari Internasional Lanjut Usia. Itu oleh PBB, saya kebetulan ikut seminar atau pencanangannya itu di Makau gitu, tahun 97. Semua negara ini apa istilah saya lupa itu karena negara otonom, compulsory, diminta sangat melakukan Hari Internasional Lanjut Usia secara serentak di seluruh dunia. Indonesia melakukan itu dengan mengundang presiden. Nah, sekarang ini kemasannya perlu kita dan isinya kita perlu kaji lagi bagaimana halun itu. Kalau halun itu memang seluruh dunia ada dilakukan. Tadi saya sudah ngomong-ngomong sama Kang Gisman, pada waktu 90, 96, 97 sampai sebelum Depsos bubar, halun itu diwajibkan oleh pemerintah Indonesia, bukan oleh Depsos, bukan oleh pemerintah Indonesia, dilaksanakan di seluruh dunia. Jadi kedutaan-kedutaan besar di seluruh dunia melaksanakan halun, mereka melaporkan ke Indonesia, ke Depsos, diserahkan ke saya. Waktu itu saya Kasubdit Lanjut Usia. Mereka memberikan laporan melaksanakan di berbagai negara, saya sudah lupa itu. Ada belasan negara beri laporan. Lanjut nomor 6. Lanjut Kang Deden. Kang Dede. Nomor 6 Kang Dede. Nah, budaya tentang usia. Nah, ini dia nih. Nah, pandangan negatif termasuk mitos tentang lansia melembaga. Jadi sudah melembaga nih. Seperti disabilitas, ODGJ. Jadi Kang Gisman di banyak pandangan para pakar pekerja sosial, bahkan lebih kira-kira setara pandangan masyarakat terhadap lanjut usia sama dengan masyarakat terasing katanya, tribe, suku-suku terasing, pandangan dunia tentang lanjut usia. Jadi tapi tersamar katanya, halus gitu jadinya. Jadi kelihatannya seperti menghargai, tapi kenyataannya tidak gitu. Yang banyak dibicarakan Kang Gisman, gitulah gambaran orang tentang lanjut usia di berbagai negara di dunia. Nah, itu gini salah satu yang saya lihat itu, ini salah satu yang pandangan tentang lanjut usia itu yang kurang, yang negatif itu dijelaskan oleh pakar-pakar negatif dan rendah. Itu misal gini, budaya ini lembaga orang warga dunia termasuk Indonesia, kalau terhadap bayi atau anak kecil, mereka itu kalau anak kecil itu buang kotoran, jorok, kotor, ribut, nangis melulu, orang tuanya senang itu, nggak apa-apa, ketawa-ketawa. Tapi kalau lanjut usia, yang kotor, yang buang kotoran, yang menimbulkan
kesulitan, ngerepotin. Oh, ngerepotin gitu. Tapi halus gitu. Ini orang tuanya ngerepotin aja kerjanya nih gitu. Masih banyak tuh di kita sampai sekarang. Tapi kalau secara baik mereka nggak menganggap masalah tuh. Nah, maksudnya ini budaya sudah lembaga. Ini juga sasaran kita. Bagaimana kita merubah budaya? Misalnya samalah pandangan orang terhadap bayi yang katakanlah itu kotor kan, buah kotoran. Kalau anak saya kotoran, anaknya kita semua, kita ketawa-ketawa. Kalau dia buang kotoran, jijik, muak gitu kan, marah. Kalau ngerepotin, benci, marah. Nah itu pandangan-pandangan sudah lembaga. Nah saya juga waktu di Desos atau DCKS mempelajari hasil-hasil survei, ada hasil-hasil survei internasional. Ternyata itu lanjut usia, itu ada hasil survei internasional. Ternyata mereka lebih disiplin gitu dalam kehidupannya. Jadi disiplin kerja di kantor lebih tinggi. Kedua, mereka itu hidupnya lebih sehat gitu. Ketiga, mereka itu lebih jarang bolos. Jadi begini, kan rajin usia seperti saya dan mungkin kalian lain, setiap kali pertama kalau makan mikir ini bahaya atau enggak, terus kalau jalan mikir ini naik tangga merepotkan enggak, kalau tidur juga mikir, kalau anak muda kan sampai subuh segala macam. Nah, jadi dalam kenyataan dalam dunia kerja, kalau lanjut usia sudah bekerja, mereka sudah bekerja sudah bagus, gitu. Sudah disiplin, jaga kesehatan, jaga makanan, sebagainya. Jadi sebenarnya seperti Kak Jesman, bagaimana kita menghargai lanjut usia sebagaimana proporsinya. Dan benar juga, sekarang itu mulai banyak dibicarakan, dilakukan di berbagai negara, dicantumkan secara resmi hak-hak lanjut usia yang dilaksanakan. Itu harus dilaksanakan. Sekarang ada catatan lanjut Kang itu, siapa Kang Dede itu, Kang Dede lanjut lagi, ada catatan khusus. Nah begini, ada hal penting di sini, kita perlu pertimbangkan, tapi ini memang repot. Itu pada waktu menjelang Pak Harto bubar, dibentuk GBHN baru. Gitu. GBHN baru sudah tersusun resmi untuk berapa sih GBHN itu? 25 tahun ya. Itu berapa tahun tuh, udah lupa lagi, udah umurnya. Nah, di situ dicantumkan program-program yang program-program tadi dikaitkan dengan nama departemen. Saya ingat nomor 1 Departemen Kesehatan, nomor 2 nomor 1 Kesehatan ditulis, tidak disebut namanya, nama departemen, tapi kesehatan, waktu itu masih nama departemen, kesehatan sosial nomor sekian, terus lansia nomor sekian, di dalam GBHN resmi. Kecuali nanti kalau kita mau cari, mesti tanya ke Bappenas masih ada nggak arsipnya, GBHN pada waktu menjelang Pak bubar. Nah kaitannya, pada waktu itu saya Kasubdit lanjut usia, itu 98-99. Nah, GBHN memerintahkan, atau Bappenas memerintahkan kepada Menteri Sosial untuk menyusun Repelita Departemen Lanjut Usia. Kita menyusun beberapa hari, diserahkan ke kami, ke Subdit Lanjut Usia. Kita bicara rapat, ada Pak Holil itu rapat, kita bicara Repelita Departemen Lanjut Usia, rencana pembangunan Departemen Lanjut Usia. Beberapa bulan yang lalu sudah selesai disusun Repelita Departemen Sosial. Jadi setara kita, karena saya masuk di dalamnya, kita menyusun program kegiatan rinci sekali untuk Sekretariat Jenderal, untuk Inspektorat Jenderal, untuk Balitbang, Dirjen-Dirjen. Saya konsepsi tiga dirjen saya bikin untuk Departemen Sosial. Udah selesai, ditandatangani oleh Menteri Sosial, dikirim ke Bappenas. Gitu. Jadi mohon maaf, entah kabar gembira atau kabar buruk. Kalau Pak Harto lengsernya tahun itu 99, tahun 2004 misalnya, di atas kertas pasti sudah ada Departemen Lanjut Usia. Karena GBHN itu compulsory, wajib hukumnya harus diwujudkan jadinya pada waktu itu. Apalagi zaman Pak Harto kan perintah, bisa ditawar. Kan kita sudah tahu GBHN itu harga mati. Jadi kalau Pak Harto misalnya ya, ini ngarang-ngarang menghayal, jadi nggak boleh saya dianggap sosok atau melebih-lebihkan. Kemungkinan 2099 Menteri Sosial dibubarkan kan 99 itu, Jadi 2002 mungkin sudah terbentuk. Nah barangkali untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk bahan diskusi kita saja. Nah ini mungkin keterbatasan kami, mungkin sudah ada banyak pemikiran baru yang lebih bagus. Barangkali sekitar itulah isu-isu yang itu. Tapi untuk kebijakan dan
program itu kita bicara secara itu agak teknis sekali. Jadi kita begitu bicarakan itu, tapi materinya banyak tentang itu. Terima kasih. Selamat malam. Hey, selamat malam Pak Uhum. Terima kasih sudah memaparkan dengan beberapa banyak kronologis gitu ya, dan juga beberapa capaian yang belum terwujud atau tidak jadi terwujud gitu, karena ada beberapa hal dengan sejarah di negara kita. Baik, untuk tanggapannya mungkin saya bisa beri waktu dulu untuk Prof. Fadil, silakan. Ada tanggapan? Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada guru saya Pak Uhum. Terima Bang kasih. Yusman. Ada juga Dinda Prof. Adi Fahrudin di sini saya lihat. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan pertama. Baik, saya masuk ke substansi bahwa bersyukur malam ini saya masih bisa hadir. Biasanya agak sulit mengatur juga jadwal-jadwal yang sudah masih dalam katakanlah guru besar aktif ini tugasnya macam-macam. Dari menilai calon profesor, apalagi kalau calon doktor dapat pascasarjana sampai ke S1. Baik, saya ingin yang pertama saya bicara tentang konsep lansia. Ini selalunya dianggap sebagai penerima layanan. Sebenarnya yang lebih penting adalah lansia itu seperti disebut tadi oleh Bang Prof. Yusman, mereka adalah sumber atau narasumber. Bahkan juga disebut dengan kebijakan, orang-orang bijak. Saya ambil contoh, saya pernah mencari satu tokoh di Amerika, saya ketemu seorang profesor umur 85 tahun, masih aktif menjadi kepala pusat studi. Nah, itu satu gambaran bahwa betul-betul bermanfaat hidup masa tua sebagai narasumber. Nah, sekarang yang jadi penting isunya hari ini adalah banyak profesor yang sudah pensiun di atas 70, umur masih dianggap mereka masih merasa masih muda, masih kuat untuk berpikir, tapi tidak ada lagi lembaga yang mengaitkan atau membawa mereka bersama masuk ke dalam satu sistem sebagai narasumber, dan itu tidak dikuatkan melalui peraturan dan perundang-undangan. Saya mengutip satu ayat An-Nisa 9, disebut zuriatan di'afan, bahwa orang tua itu punya tanggung jawab untuk anak-anak cucunya agar tidak membiarkan mereka dalam keadaan lemah, do'if. Ini adalah tanggung jawab dalam konteks makro besar, adalah konteks negara, bangsa, bahkan dunia. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali kalau konsep An-Nisa 9 ini belum sempat disebut-sebut sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab para lansia. Saya ulangi aja, An-Nisa 9. Ini konsepsi dasar yang saya sebut sebagai menambahkan saja dari konsep-konsep yang sudah disebut oleh Bang Yusman tadi di awal. Yang seterusnya adalah gambaran yang diberikan. Ini tanggapan Pak Uhum, gambaran yang diberikan Bapak tadi adalah sebagai satu pendekatan, approach, existing approach yang sudah berjalan selama ini di Indonesia, yang pemainnya juga adalah Bapak sendiri, terlibat di dalam sistemnya. Saya beranggapan bahwa pendekatan itu ada dua saja, universalism dan selektivism. Nah, dalam konteks universalism, konsep atau istilah lansia itu saya masukkan dalam kategori layanan juga bagian penting dalam du'afa. Ketika ini sekedar tambahan saja, ketika saya dilantik sebagai guru besar sosiologi pembangunan, saya bicara tentang transformasi sosiologi pembangunan
tentang kemiskinan di Indonesia. Saya disebut profesor kemiskinan. Ya. Tapi tahun lalu saya menulis sebuah artikel di Dewan Guru Besar Unpad, Sains Sosial dan Du'afa di Indonesia. Nah, gelar saya berubah mungkin atau bertambah, disebut Profesor Du'afa. Ah, iya. Ya, nggak apa-apa, saya senang-senang saja. Mulia, Karena mulia itu karya pemikiran Dewan Guru Besar. Ya. Nah, saya ingin menambahkan bahwa konsep lansia tidak hanya berada pada posisi layanan selektivismenya, tapi juga harus dipikirkan jauh lebih penting adalah konsep universalismenya. Artinya, kita bicara konsep lansia bukan hanya konteks Indonesia, tapi juga dunia. Data kecenderungan terakhir ini, data yang disebut oleh Pak Uhum tadi 25-35% itu akan mengarah kepada kelompok umur lansia. Tapi pertanyaannya, mana yang menjadi bagian dari tugas-tugas pokok para lansia yang produktif, yang masih ada waktu untuk memberikan sumbangsih agar tidak meninggalkan zuriatan di afan itu, anak-anak keturunan cucunya yang lemah, dibandingkan dengan selektivisme. Pemikiran selektivisme itu sangat-sangat, kalau disebut dalam filsafat ilmunya, ontologis, epistemologis, dan aksiologis, maka dimensi aksiologis lebih dominan untuk Indonesia dibicarakan. Tapi hampir tidak pernah atau disebut bagaimana membicarakan tentang konsep-konsep ontologis. Konsep-konsep what the meaning dari sebuah konsep lansia itu dalam konteks yang makro dan luas. Ini persoalan besar. Saya menganggap bahwa ada seorang senior Fakultas Kedokteran, Profesor Iva Akbar. Beliau pernah mengajak saya ketika saya masih asisten muda. Yuk kita bicara tentang gerontologi. Kamu bagian gerontologi sosial. Ya, karena apa? Gerontologi ketika waktu itu, masa muda saya baru lepas dididik diajar Pak Uhum, saya sudah ditantang seorang calon profesor ketika itu, Prof. Iva, sekarang dekan, kalau nggak salah sudah pensiun, dekan kedokteran Unisba dari Unpad. Nah, pengalaman ini menggambarkan ada beberapa tugas sebenarnya bagi lansia ini dalam kehidupan. Tugas yang ada pada ruang-ruang universalisme mendunia, makro, dan juga yang bersifat selektivisme. Nah, kedua pendekatan filsafat ini penting difahami secara mendalam, sama penting di antara keduanya. Ya. Termasuk saya ingin sampai kepada isu-isu tentang critical issue yang hari ini perlu kita formulasikan. Mungkin kalau yang pertama tadi isunya demografis, usia, kelompok umur, lansianya. Yang kedua isu penting adalah isu akademik, studi. Tadi disebut juga istilah Pak Uhum dengan studi yang lebih jauh, lebih mendalam, spesialisasi. Kalau saya lebih menekankan istilahnya saintisasi. Ya, gerontologi, katakanlah lansia Indonesia ini, saintisasinya saya belum ketemu. Profesor khusus yang bidang ini juga belum ada. Ya, terutama sosialnya. Ya, saya masih menawarkan diri, setahun lebih lagi mau pensiun ini, 70, saya mau membimbing calon gerontologis sosial kalau ada. Betul-betul studi tentang lanjut usia secara makro dari perspektif pendekatan filsafat, pengembangan teori, new theoretical construct-nya clear, itu adalah satu produk kalau di Unpad dalam bidang sosial politik. Baik, saya teruskan sedikit tentang yang selama ini eksis adalah health services. Gerontologi hanya bidang layanan kesehatan. Nah, kalau kita masuk ke dalam layanan sosial,
apalagi politik, termasuk anggaran, ini adalah bagian yang sangat kritikal dari semuanya. Ya. Ya, jadi anggaran untuk orang lanjut usia ini pada porsi yang universalismenya harus bagaimana, yang selektivismenya pun harus dibangun secara unik dan spesifik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, mau direspon dulu atau mau saya serahkan lagi ke yang lain dulu? Selesaikan dulu, Bang. Mau ditanggapi dulu? Semuanya itu panelis, semuanya itu panelis. Oke, ya baik. Berarti saya lempar dulu ke yang lain dulu ya. Berarti ke Pak Adi, silakan Prof. Adi untuk menanggapi, silakan. Kesempatannya. Baik. Mana, Bang Adi? Saya sebenarnya tidak. Ya. Ya. Silakan, Bang Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya tidak bermaksud menanggapi, tetapi saya mau sharing Ya betul, bukan menanggapi. informasi saja yang terkait dengan rangka kajian atau teori tentang pekerjaan sosial gerontologi. Ya. Nah, ini kan waktu beberapa hari sebelum pembentukan organisasi itu kan dimunculkan nama pekerja sosial lansia. Saya termasuk yang memberi tanggapan sambil bergurau. Kalau pekerja sosial lansia ya Pak Uhum. Iya, betul. Iya. Betul banget. Ya. Itu benar. Sebetulnya itu kan terminologinya sudah ada. Jadi saya coba share sedikit bahan. Ya. Oke, ya. Jadi pekerjaan sosial gerontologi ini menarik sebenarnya. Saya di tahun 99 itu 98, 99 2000 itu kan waktu itu saya sudah selesai dan postdoktoralnya ketika itu tahun pertama itu pekerjaan sosial gerontologi dan bahasa Malaysianya kerja sosial gerontologi. Waktu itu saya menerima saja karena sebetulnya tidak begitu tertarik, tapi karena ada pembimbingnya dari New Zealand pada ketika itu Profesor Dougal McDonald, jadi saya jalani. Pada ketika itu tidak terlalu menarik menurut saya, karena sama halnya di tahun kedua studi tentang kerjaan sosial bencana. Pada ketika itu tidak menarik. Tapi ketika itu menarik setelah pulang ke Indonesia, terlibat dengan Kementerian Sosial dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan bencana. Pada ketika saya publikasi dari hasil postdoktoralnya itu, Pak Puji sedang S3 juga di Filipina waktu itu. Saya sudah selesai. Dia meneliti tentang manajemen bencana. Dia ada membaca tulisan saya dan sempat kontak pada saya ketika itu saya di Malaysia Sabah. Oke, nah saya langsung saja. Jadi sebetulnya terminologi itu sudah jelas. Tidak ada pekerjaan sosial dengan pekerja sosial dengan lansia, itu tidak ada. Pekerja sosial itu pekerjaan sosial ya, profesinya dengan orang lanjut usia. Tapi pekerja sosialnya disebutnya sebagai gerontologi, social worker, ya, pekerja sosial gerontologi. Nah ini mengapa? Ini area spesialisasi dalam pekerjaan sosial. Nah di dalamnya bicara tentang bagaimana, jadi kalau betul kata Pak Yusman tadi, kalau di kita itu seolah-olah lanjut usia itu sasaran program, padahal sebetulnya itu enhance quality of life. Jadi meningkatkan kualitas hidup itu bukan hanya dengan program bantuan, tapi dengan berbagai cara, infrastruktur, misalnya kota harus ramah infrastrukturnya untuk lansia, misalnya penyeberangan jalan, kemudian transportasi,
termasuk diskon, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Itu dari segi kebijakannya, layanannya. Nah, tapi yang lain-lain adalah membangun misalnya budaya dalam masyarakat kita, respect terhadap orang lanjut usia. Nah, itu yang hal-hal seperti ini. Jadi mempromosikan independen, otonomi, dignity, dan tidak melepaskan dengan keluarga lansia itu sendiri. Jadi penamaan yang kemarin itu saya menyarankannya pekerjaan sosial gerontologi. Jadi pekerja sosial gerontologi. Nah, tadi benar apa yang disampaikan oleh Prof. Nurdin, Pak Nurdin, itu gerontologi itu sendiri ada banyak. Gerontologi ekonomi, ada gerontologi sosial, ada gerontologi biologi, dan ada lagi geropsikologi. Bidang psikologi yang mempelajari kelanjut usiaan disebut geropsikologi. Jadi penamaan itu harus match dengan perkembangan keilmuan di dunia internasional. Jangan sampai nanti kita menamakannya pekerja sosial lanjut usia misalnya, kan tidak match. Nah, mengapa ilmu atau disiplin ini harus dikembangkan? Tadi kita bicara tentang domestik, tapi mari kita lihat jumlah penduduk dunia itu yang Indonesia berada di nomor 4 negara dengan jumlah penduduk lanjut usia terbesar. Otomatis mau tidak mau kita harus menyiapkan diri. Nah, persoalannya adalah kalau saya perhatikan dari segi kajian saja, kajian untuk skripsi misalnya, itu tidak banyak mahasiswa yang tertarik dengan itu. Tema-tema tentang lanjut usia itu. Mungkin bagi mereka tidak seksi, tidak menarik. Atau ketika saya buat kajian ringkas mengenai bidang gerontologi, hampir 80% mahasiswa tidak berminat bekerja di setting gerontologi. Jadi mereka lebih berminat tentang anak, remaja, keluarga, rumah sakit, dan sebagainya. Ini berarti ada persoalan serius terkait dengan persepsi. Atau juga edukasi kita yang kurang berkaitan dengan itu. Oke, nah pekerjaan sosial gerontologi. Jadi tadi pekerjaan sosial gerontologi ini bukan hanya semata-mata dalam konteks pekerjaan sosial, bukan semata-mata bagaimana melayani, tapi mengkaji mulai dari lansianya, kebijakannya, sampai kepada layanan. Bahkan yang tadi disebut oleh Pak Ohom, kaitan dengan caregiver-nya. Jadi nggak bisa dilepaskan satu kesatuan. Nah, gerontologi itu sendiri kajian multidisiplin. Jadi tidak bisa misalnya pekerja sosial yang bekerja dengan lansia hanya stick dengan satu bidang kajiannya sendiri. Dia harus belajar juga tentang biologi, ya, fisiologi lanjut usia. Makanya perspektif biopsikososial itu penting, masuk spiritual, perspektif biopsikososial spiritual. Nah, jadi gerontologi digunakan untuk memahami penuaan. Temanya itu berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Jadi sama halnya dengan pekerjaan sosial, itu adalah ilmu yang berdasarkan teorinya sendiri, tapi juga berdasarkan teori-teori ilmu lain. Nah, gerontologi pun demikian. Jadi dia mengambil atau menerima dari berbagai disiplin lain. Nah, ketika itu ditarik ke dalam pekerjaan sosial, menjadi pekerjaan sosial gerontologi. Mengapa tidak geriatrik misalnya? Kenapa tidak geriatrik? Basicnya, kalau geriatrik, dia berarti harus klinikal. Jadi kenapa? Karena memang kalau bicara tentang geriatrik, berarti lanjut usia di pusat perawatan jangka panjang, nursing home, atau di rumah sakit, di geriatric hospital. Nah, pekerja sosialnya memang disebut geriatric social worker, tapi khusus untuk yang lanjut usia yang sudah misalnya
frail atau bedridden dan sebagainya. Tapi kalau lanjut usia yang masih produktif secara umum kajiannya ya kajian pekerjaan sosial gerontologi. Itu yang harus dijelaskan. Kemarin tuh saya lihat ada player memberi nama tentang geriatric social worker. Nah, saya mungkin yang membuat player tidak paham sehingga mencantumkan saja sama halnya dong. Jika ada undangan itu pekerjaan sosial Ya, lanjut di usia. dalam anggaran dasarnya juga sama itu, Bang. Bang Ya. Adi. Dalam anggaran dasar yang saya dengar kemarin sama. Begitu juga. Ya itu. Makanya mungkin karena sudah jadi, ya, sempat berdiskusi panjang lebar. Yang Susah penting diubah. Susah prinsipnya diubah. deklarasi. Padahal kita kan harusnya mendudukkan dasar keilmuannya dulu supaya Iya, diskusi tidak dulu. tidak ini gitu kan. Iya. Oke. Mungkin nanti kita bisa perbaiki. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan saja. Nah, ini keterampilan khusus bekerja dengan lanjut usia. Jadi salah asumsinya kalau kita mengatakan semua pekerja sosial bisa bekerja dengan lanjut usia. Tidak, asumsi itu salah. Justru tidak semua orang, tidak semua pekerja sosial bisa bekerja dengan lanjut usia. Karena itu spesifik, ya kan? Kalau dilihat dari fase perkembangan, dia fase perkembangan tersendiri. Dan fase perkembangan itu memerlukan keahlian tersendiri, keterampilan tersendiri. Maka itu tidak semua pekerja sosial itu bisa atau mampu memiliki kompetensi untuk bekerja dengan lanjut usia. Nah, itu yang harus dipahami juga. Jadi betul memang kalau misalnya teman-teman itu kemarin ingin pekerja sosial yang bekerja di panti lanjut usia saja yang bergabung dalam asosiasi itu ya oke, tapi mereka tetap perlu dibekali, jangan sekedar hanya membentuk organisasi. Oke, nah yang disampaikan oleh Prof. Yusman, Pak Uhum, dan Prof. Adil tadi, ini sebenarnya konteks pemerintah, responsif atau reaktif. Kalau dilihat dari apa yang ada sekarang, itu reaktif. Jadi lembaga-lembaga layanan pemerintah sekarang ini dijadikan satu sentra yang multi layanan. Ketika multi layanan, ketika ada lanjut usia misalnya di suatu daerah diinformasikan terlantar, datanglah tim respon kasus. Padahal mungkin bukan itu, malah kacau balau dari segi analisis kebijakan nasional dengan kebijakan daerah. Nah ini kan undang-undang pemerintahan daerah kan tidak begitu. Masalah di daerah harus menjadi kewenangan daerah. Tugas pusat adalah mendampingi, mengadvokasi dan sebagainya. Kalau misalnya ada kasus lansia terlantar di Cimahi, lalu ada datang tim dari Kementerian Sosial, itu kan melampaui kewenangan. Itu yang mungkin Kang Agustus nanti bisa menjelaskan bagaimana kondisi itu dari segi kebijakan, layanan dan sebagainya. Oke, nah memang kalau saya lihat pilihan kebijakan penanganan masalah di pemerintah manapun, khususnya pemerintah Indonesia, itu lebih gini, dia short term, ya. Short term itu ya kayak di tol touch and go, ya kan, kemudian kayak petinju hit and run, udah pukul kabur, gitu kan. Terus lebih mementingkan program, bukan mementingkan impact. Terus apalagi dia lebih mementingkan yang berkaitan penglibatan partisipasi, tapi tidak partisipasi stakeholder, tapi tidak melibatkan masyarakat luas. Kemudian apalagi dia kebijakannya lebih ingin dilihat di permukaannya indah, makanya ada peribahasa nampak indah di muka, indah rupa indah kabar daripada rupa. Jadi seperti bagus program itu, tapi sebenarnya tidak bagus. Nah, akhirnya bagaimana yang harusnya? Ya kalau mau program dan kebijakan itu reformatif dan transportif. Jadi mentransformasikan, mempersiapkan Indonesia
menghadapi elderly bombing itu bagaimana? Bom usia lanjut usia di tahun 2030 atau 2040, 2035 misalnya. Bagaimana? Nah, itu tidak terlihat langkah-langkah itu. Jadi yang lebih itu tuh reaktif kebijakannya, bukan bagaimana mempersiapkan Indonesia emas 2045 pada masa itu banyak lanjut usia, bagaimana? Tadi yang kata Pak Hum, jurusan itu tidak ada, ya, dan tidak ada perguruan tinggi yang berani untuk membuka itu. Saya coba sudah menawarkan tempo hari di Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk sarjana gerontologi misalnya. Tidak ada, nggak mau, nggak berminat. Nah, dia mungkin tidak memikirkan break even point dan sebagainya, keuntungan dan sebagainya. Jadi itu persoalan juga. Apalagi misalnya di prodi-prodi Kesos tidak ada yang membuka program S2 dengan keahlian gerontologi. Itu juga persoalan juga. Nah, belum lagi isu ini terkait dengan lembaga layanan. Karena lembaga layanan sekarang itu multi layanan. Jadi pertanyaan, grand theory yang dipakai apa? Model prakteknya bagaimana? Kemudian kalau layanan multi problem, pekerja sosialnya sudah terlatih atau belum? Kan? Nah, itu yang menjadi persoalan lagi. Kalau misalnya pekerja sosial di lembaga yang multi layanan, dia harus menangani anak, dia harus menangani lansia, harus menangani ini. Apa mungkin? Sementara dunia sekarang mengarah kepada spesialisasi. Ya kan? Bekerja dengan lanjut usia ada spesialisasinya. Lansia yang sakit-sakitan ada geriatric social worker. Lansia secara umum ada gerontological social worker. Anak lain lagi, anak bermasalah hukum lain lagi. Nah, itu dunia sekarang mengarah kepada spesialisasi, ini dibalik kepada generalisasi lagi. Jadi pekerja sosial, teman-teman kita pekerja sosial di lembaga-lembaga layanan milik pemerintah, khususnya pemerintah pusat, itu dibuat general, dia mungkin tidak punya kompetensi, keterampilan bekerja dengan lanjut usia, mungkin dia cuma terbiasa bekerja dengan anak, tapi tidak terbiasa bekerja dengan gelandangan, tidak terbiasa dengan korban narkoba, tapi harus menangani itu tanpa dipersiapkan. Jadi kebijakan dan program layanannya tidak matching dengan kebutuhan yang sesungguhnya pada saat ini. Jadi saya ambil contoh kasus begini. Lansia terlantar. Datanglah teman-teman dari kementerian dengan respon kasusnya. Tapi mereka sendiri tidak punya keterampilan ini. Kalau lansianya misalnya di Banjarmasin misalnya, apakah teman-teman katakanlah dari Balai Intensweno yang ditugaskan atau dari Budi Luhur Bekasi ditugaskan ke Banjarmasin untuk respon kasus, apakah mereka punya keterampilan kompetensi budaya misalnya, keterampilan membangun jejaring, karena beda ininya, wawancara dan lain sebagainya. Nah, ini persoalan-persoalan yang menurut saya perlu secara serius kita bicarakan bidang gerontologi ini sangat penting dalam rangka Indonesia menghadapi elderly bombing. Saya kira itu saja tanggapan saya, Prof. Yusman. Nanti kita boleh diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Adi. Sudah lebih makin komplit lagi untuk kajian malam hari ini. Maka mau ke Prof. Yusman? Nggak, mungkin yang lain dulu aja, Pak. Baik, ada yang lain? Pak silakan Pak Silakan. Yang pertama, isu-isu yang itu memang saya ingin melihat dari sisi lain. Pertama begini, tentang tadi yang kelembaga posisi legislasian yang agak rendah. Saya sedang cari tadi nggak ketemu di berbagai negara maju tahun berapa itu ya, nanti saya cari. Itu usia lanjut usia itu 78 tahun, sudah belasan tahun yang lalu. Nah, kaitan dengan pernyataan Pak Fadil, saya setuju sekali.
Itu bagaimana supaya tetap secara formal punya status, jadi tidak dipinggir-pinggirkan gitu. Ke 78 tahun tadi itu sudah 20 tahun di Amerika Serikat gitu. Jadinya. Nah, kaitan dengan itu adalah undang-undang usia. Nggak tahukah Bang Adi ikut nggak itu dalam pertemuan usia tahun 2021-2023 ada di WA grup kita Pak Jusman, Pak Sri Widodo mencantumkan dia ikut diundang membahas revisi undang-undang lanjut usia. Nah, mungkin nggak itu tadi menampung aspirasi kita semua, terutama disampaikan oleh Profesor Adi. Kita sekarang usia lanjut usia 60 tahun. Di negara baju 78 tahun. Sudah ketinggalan banget. Bisa nggak itu jadi salah satu isu kita? Kalau nanti pertama RUU-nya gimana sih? Dicantumkan saja itu. Dirubah dari 60 ke berapa? Yang 75 misalnya. Itu, WHO 65. Nah, apa? WHO itu 5. WHO. Ya. 60? 65 itu ya formalnya 65. Amerika Tapi Serikat kan, 78. Yang Bapak sampaikan tadi kan ada usia kronologis, ada usia biologis kan. Iya, iya. Yang betul. membedakan. Jadi masing-masing negara punya patokan dari segi undang-undang peraturan perundang-undangan dunia itu 65 tahun. Jadi tadinya 60 naik 65 karena usia harapan hidup. Nah, tapi di negara-negara itu ada mengelompokkan begini. Nah, ini yang baru itu ya. Yang the age, elderly, the advanced age kan, ada young old. Nah, kalau Pak Uhu mungkin baru young old nih. Ya kan? Atau middle age old kan? The old. Nah, itu old itu atau very old kan? Itu yang ininya. Nah, kalau Indonesia, Kementerian WHO itu begini. Kalau saya ini masuk middle age. Iya. Tapi pemerintah Indonesia begini Pak Uhum. Iya. Jadi 5559 itu prasenium dia sebutnya. Kemudian usia lanjut dini itu senesken 60 64. Nah, baru 65 itu lansia degeneratif. Itu yang tapi cara berpikirnya masih lansia berisiko tinggi, padahal sebenarnya tidak demikian gitu. Harusnya tidak berpikir begitu. Iya. Betul. Jadi minimal kalau kayak fungsional lain nambah 2 tahun 72 tahun lumayan kali, masih lumayan. Iya. Usia harapan hidup sudah begitu. Iya. Nah, barangkali catatan kita Bang Adi ikut nggak dalam pertemuan revisi Undang-Undang Lanjut Usia yang tahun 2020-an? Nggak ikut ya? Di awal dilibatkan, tapi sudah itu hilang. Revisi kan? Ya. Tapi berikutnya nggak ikut lagi. Tapi sudah itu hilang dari. Kalau nggak salah, pertama belum selesai, kedua macet itu ya? Ya. Nah, itu barangkali salah satu menampung harapan kita. Nah, kemudian lagi eksklusifisme, universalism dengan selectivism. Pada waktu kita menyusun undang-undang lansia itu, kita bicarakan juga itu tentang universalism dan selectivism. DPR itu begini, kalau masuk universalism, berarti negara mutlak bertanggung jawab harus melakukan anggaran. Kalau melakukan anggaran untuk seluruh penduduk Indonesia, itu tahun 98, itu nggak sanggup negara katanya. Jadi ditolak gitu. Universalism itu. Jadi mesti pakai selectivism untuk undang-undang. Nah, kemudian yang berikutnya yang terkait dengan budaya tadi. Budaya itu memang semua kita udah ngomongkan mesti dignity, independen, otonomi dan sebagainya yang dicantumkan. Jadi memang kebijakan kita mesti saya lupa ngomongkan. Sebenarnya saya cantumkan tadi ada buku pelembagaan lanjut usia dalam kehidupan bangsa, seminar nasional yang dikembangkan oleh Depsos, seminar nasional mengundang pakar-pakar internasional juga. Itu
konsep dasarnya salah satu utama adalah three generation in one group, 3 generasi dalam satu asap. Dari sana udah disebutkan bahwa pandangan lanjut usia itu katakan tadi merubah paradigma mindset yang tadi menganggap lanjut usia itu sebagai rendah, tidak otonom, bergantung, menjadi tadi berharga, tua, berguna, dan apalagi ada 3 konsep dasarnya. Tiga itu makanya itu ya, Nah, makanya permasalahan. ada konsep silver university dan sebagainya. Iya. Nah, sebenarnya dasar-dasarnya sudah diletakkan itu relatif. Kita kan orang-orang mengatakan kita bilang paper solution. Konsep-konsep kita pemecahan di atas kertas, dalam kenyataannya tidak. Di dalam buku Perkembangan Radio Usia relatif ya. Semua harapan kita, harapan Pak Jusman, harapan Pak Adis udah ada di situ tuh, di buku itu jadinya. Hanya pelaksanaannya, saya ngomongnya gimana, susah saya bagaimana program. Saya bilang 15% menyakitkan hati nanti. Ya. Masih jauh dari harapan gitu jadinya. Nah, maksudnya bagaimana caranya kita masuk kepada bahwa gagasan kita sudah bagus, tapi jangan paper solution gitu. Mesti kenyataannya. Bagaimana kita mendorong. Terima kasih itu aja. Baik, terima kasih Pak Prof. Fadil ada mau menambahkan juga? Saya kira cukup. Saya mau dengar lagi selanjutnya. Baik, silakan Prof. Jusman, ada yang menambahkan? Silakan. Ya baik. Nah, terima kasih teman-teman semua. Saya masuk. Terima kasih kepada Bang Adi, Bang Fadil ya, sudah membicarakan tentang rangkaian panjang ya tentang pembicaraan tentang lanjut usia ya. Dan ada kesalahan ya social worker Indonesia untuk memahami ya tentang konsep lanjut usia itu ya yang tidak berangkat dari pemahaman yang bersifat umum ya, gerontologi ya. Sehingga nama asosiasinya juga ya Bang Adi bilang salah ya, saya juga ikut mendukung salah kemarin ya. Dan saya orang yang mendengarkan apa yang diseminarkan kemarin oleh mereka deklarasi sampai selesai saya dengar itu dari ketua umum sampai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga isinya itu fokusnya pada peran social worker itu 5. Yang pertama adalah peran rehabilitasi sosial, perawatan, ya, pertolongan dan pemberdayaan. Nah ini yang saya kira ya itu sama dengan tugas Kementerian Sosial saya pikir ya, yang tidak mencerminkan tentang pandangan-pandangan tentang gerontologi dan juga tentang lanjut usia itu sebagai manusia yang utuh. Nah, ini barangkali yang saya ingin tekankan. Oleh karena itu, menurut hemat saya, lembaga-lembaga layanan, karena namanya layanan usia lanjut ya di Indonesia itu, harus melihat kembali apakah anggaran dasar, anggaran rumah tangga mereka, apakah pedoman dasar statuta mereka itu sudah menggunakan ya perspektif ya pendekatan pekerjaan sosial khususnya, atau setidak-tidaknya mereka melihat ya penanganan atau mereka melihat ya tentang lanjut usia itu dari satu sisi dari perspektif gerontologi, pada sisi lain melihat mereka itu sebagai sumber kearifan lokal. Nah ini yang barangkali yang perlu menjadi persoalan. Nah kalau lembaga-lembaga yang menangani rehabilitasi, pengobatan, perawatan, saya kira itu sudah terlalu banyak ya, mungkin terlalu banyak ya di Indonesia. Pertama Kementerian Sosial itu sendiri, kemudian lembaga-lembaga swasta ya yang dibangun untuk itu. Tapi gerakan untuk memperluas ya peran kearifan
lanjut usia dalam membangun peradaban manusia dan bangsa ini yang menurut hemat saya itu belum ada, atau kalau toh ada itu pembicaraannya tidak sangat terbatas. Jadi artinya tadi Bang Adi, Bang Fadil usia tahun 70 tahun depan. Kalau dia sudah pensiun, ya Unpad nggak pakai dia, yang lain nggak pakai dia. Berarti ilmunya hanya untuk dia saja. Nah, tetapi tentu agak aneh kalau misalnya saya, Bang Fadil, meminta-minta kepada institusi supaya dilibatkan. Nah, mungkin harus ada gerakan dari masyarakat ya dalam memberikan jaringan tentang peran kearifan lokal dalam spektrum yang luas, sehingga nanti teman-teman yang berada di lanjut usia ya di berbagai tempat, baik secara geografis itu dia bisa berperan dengan akses yang mudah. Misalnya begini, seorang lanjut usia dia senang mengembangkan ya program pendidikan SMK gitu ya, sehingga dia mudah aksesnya ke sana, gurunya nggak curiga, nggak ada prosedur segala macam, ya dia bisa berperan sebagai volunteer, bisa berperan sebagai ilmuwan di situ kan. Nah, kalau misalnya ada sosiolog, misalnya ada pensiunan atau lanjut usia yang tertarik dalam bidang yang lain misalnya, ya dia bisa masuk ke sana. Nah, ini barangkali akses ke situ yang belum terbuka. Akibatnya mungkin bagi lanjut usia itu sendiri ya dia malu menawarkan diri, aku dibilang sombong. Ya. Nggak jago gitu. Nggak jago. Ya, kamu itu nggak puas ya, udah pensiun dah, udah kenyang kan masih mudanya gitu. Seperti Bang Adi nanti usia 70 tahun, otaknya masih encer segala-gala. Kalau perlakuannya seperti itu rasanya nggak nyaman hidup kita kan. Nah, ini yang barangkali apakah dalam revisi undang-undang bisa juga dalam hal-hal yang lain ya. Nah, yang kedua itu yaitu perlindungan ya, perlindungan dalam penegakan hukum ya, perlindungan HAM, penegakan HAM itu katakanlah begini ya, mereka itu mendapatkan bantuan-bantuan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM itu dengan seksama gitu. Ya kalau mereka ke pengadilan, ya negara membantu menyiapkan pengacara gitu kan dengan mudah gitu, bukan pengacara yang harus dibayar 1 miliar gitu kan. Nah itu contoh-contoh kayak begitu. Nah saya saja misalnya pensiun pada usia 70 tahun oleh BRI harus foto diri tiap bulan, kalau enggak pensiunnya ditahan. Nah jadi artinya hal-hal yang menyulitkan semacam itu masih ada. Jadi isolasi ya saya kira. Isolasi sosial psikologi masih kuat. Nah, diskriminasi ini yang barangkali yang perlu kita buka. Jadi saya nggak mempersoalkan soal perawatan, soal pengobatan, rehabilitasi sosial, soal pemberdayaan usia itu sudah dilaksanakan oleh Kemensos. Tapi lanjut usia bukan persoalan Kemensos, persoalan manusia. Jadi secara moral perlu ada gerakan bagaimana memperluas ya peran kearifan lanjut usia dalam peradaban, membangun peradaban bangsa. Nah, ini aksesnya harus dibuka, kemudian juga mereka mendapatkan cukup informasi dari negara, dan pada saat mereka melakukan berbagai keterlibatan dalam berbagai peran mereka atau dalam aktivitas mereka tidak dipersulit. Nah, artinya bisa saja mereka datang sendiri, menawarkan diri ya, sebagai seorang yang ingin membantu SMK, bisa juga mereka dapat diminta bantuan segala macam. Nah, informasi tentang keberadaan lanjut usia dan spesifikasi keahlian mereka mungkin perlu itu dibuat dulu itu. Setidak-tidaknya di lokasi desa, di lokasi kecamatan, di lokasi kabupaten itu ada data tentang itu.
dan saya kira ini problem kita. Kalau data tentang anak SD dari TK itu ada nomor induk pendudukan anaknya. Ya, Mengapa tentang Iya. usia nggak ada, tentang keahlian mereka, Hmm. ya tentang apa, tentang segala macam. Jadi saya pikir Bang Adi, saya menganggap paparan Bang Adi bagus, Bang Hum bagus, Bang Fadil bagus. Hanya perlu ditambahkan lagi, yaitu Ya. satu gerakan moral, ya bagaimana kita memperluas peran kearifan social worker sebagai manusia, ya, Ya. bukan bagian dari objek Kementerian Sosial. Nah, Hmm. ini yang jadi persoalan kita. Oleh karena itu, menurut hemat saya, revisi Undang-Undang Lanjut Usia, skeptis saya, karena pasti akan hasilnya akan sama seperti tupoksi Depsos, Iya. nggak akan beda. Nah, mungkin gerakan ini lebih bersifat moral dan akademik gitu kan. Nah, mungkin yang akan mengawali adalah para akademisi kayak Bang Adi Fahrudin sendiri mungkin. Nah, dengan demikian mungkin institusi-institusi tinggi ya di Indonesia ya membangun kembali ya komisi lanjut usia, komisi untuk peran mereka. Ya. Jadi komisi untuk peran kearifan lanjut usia. Presiden mungkin perlu membuat itu semua. Nah, ini barangkali melalui lobby lebih semacam ini, suatu saat nanti ada. Mengapa komisi HAM ada, mengapa komisi-komisi yang lebih kecil itu ada, tapi komisi yang seperti ini tidak ada gitu kan. Nah, ini persoalan-persoalan kita. Nah, jadi saya skeptis Bang Uhum mengenai revisi undang-undang itu. Pasti kalau revisi hanya kalimatnya aja, nanti isinya sama aja dengan tupoksi Kemensos. Mungkin yang perlu ada adalah ada satu komisi ya, komisi tentang perluasan ya kearifan, peran kearifan. Nah, ini bersifat kayak komisi-komisi yang lain gitu ya. Andai kata negara tidak sanggup membiayai, andai kata misalnya saja, ya setidak-tidaknya jika legalitas ini ada, mungkin masyarakat ya membiayai untuk diri mereka gitu. Nah, yang kemudian sangat luas sekali kegiatan ya gerakan ini, mulai dari melakukan penelitian, mengumpulkan data, informasi, menyebarluaskan dan seterusnya. Yang kedua, yang terakhir mungkin Kadung baru dideklarasikan. Barangkali di sini Kang Dendi itu sebagai Ketua IPSPI Jawa Barat. Ya. Mungkin perlulah asosiasi sosial pekerja sosial dengan lanjut usia itu namanya ya saran dari kemarin itu jadi asosiasi pekerja sosial gerontologi. Nah, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya juga harus dilihat dari ilmunya gitu kan. Betul. Ya, dari ilmunya ya. Dan kedua, fungsi-fungsi intervensi pekerjaan sosial jangan hanya kepada pengobatan, perawatan, seperti itu. Nanti sosoknya, nanti Bang Adi bilang perawatan itu seperti ngerawat orang. Baik, Bro, nanti disampaikan. Mungkin itu Bang Adi. Saya minta tanggapan Bang Adi. Silakan. Ya, jadi ada yang membedakan memang kita itu karena pembangunan nasional kita itu kan tidak terarah, jadi tidak jelas mau kemana nih. Jadi dalam pembangunan keluarga pun bermasalah, pembangunan untuk lanjut usia juga begitu, anak pun sama. Jadi kalau di negara-negara yang sudah maju, misalnya di Korea misalnya, saya ada beberapa kali terlibat dengan kegiatan lansia di sana. Itu pemerintah Malaysia itu Kementerian Sosialnya itu punya program memang. Program itu program nasional, jadi semua orang sudah tahu apa programnya, yaitu second career, karir kedua setelah orang pensiun. Jadi begitu hari kedua dia masuk pensiun itu sudah ada pelatihan orang mau apa.
Ya, mau fotografi, mau apa, nanti dikaitkan dengan kantor berita mana hasil fotografinya. Lalu mereka menghasilkan uang produktif masih. Nah ini kan tidak. Ya, pendataan mereka tuh lengkap, di mana mereka tinggal setelah pensiun, di mana, apartemen berapa, nomor berapa. Kalau di kita kan enggak. Jadi tadi benar Pak Prof. Yusman, anak itu terdata, sekolah di mana, gitu, fakir miskin di mana terdata, tapi lanjut usia ya enggak terdata. Terutama lanjut usia yang produktif. Nah sekarang kan kita bicara mainstreamnya kan lanjut usia produktif. Indonesia ke depan ini kan lanjut usia produktif. Nah, kalau sumber daya ini tidak dimanfaatkan, ya rugi Indonesia. Itu belum lagi tadi yang kita bicara tentang silver apa namanya university misalnya. Ya. Lanjut usia yang misalnya tidak punya kesempatan sebelumnya untuk belajar, mereka belajar lagi. Nah, itu tujuannya apa? Pencegahan demensia supaya tetap sehat sampai lanjut usia. Nah, kan kita enggak begitu. Kalau lansia mau kuliah sama biayanya dengan orang muda kan. ya, Kalau ya. terus kalau misalnya tiba-tiba Pak Ohum masuk kuliah S2 misalnya, kan mungkin jadi dicibir oleh anak-anak muda kan. Itu yang ngapain gitu kan, udah untuk apa, udah pensiun gitu. Itu yang cara-cara berpikir seperti itu yang mungkin perlu kita benahi. Ya, betul. Orang menganggap pendidikan itu seolah-olah untuk bekerja, padahal pendidikan itu ya mungkin untuk bagian dari rekreasi, mungkin bagian dari pencegahan demensia. Nah, itu yang mungkin perlu kita ubah di dalam masyarakat. Nah, gerakan-gerakan seperti ini perlu kita lakukan terus-menerus. Saya kira itu. Boleh. Bisa aja YAPSI menginisiasi teman-teman yang pensiunan, yang baru pensiun itu menyelenggarakan ini persiapan second career bagi pensiunan. Ya, gitu. Ya. Jangan hanya ternak lele. Ini diajar ternak lele ya. Orang tidak, misalnya apa orang biasa ngajar kok disuruh ternak lele kan enggak. Jadi second career-nya itu disesuaikan dengan keahliannya. Iya, keahlian awal ya begitu. Misalnya jadi ya pengajar secara sukarelawan di sekolah mana gitu kan. Iya, Tidak harus betul. berbayar. Itu yang cara berpikir yang itu tuh di Korea mereka tidak harus dibayar karena mereka punya pensiunan dan ada subsidi dari pemerintah. Tapi diberdayakan, digunakan mereka itu sebagai orang yang punya pengalaman, kearifan, kemampuan, keterampilan dan sebagainya kan sangat berguna untuk regenerasi baru. Itu Prof. Iswan tanggapan saya. Baik, terima kasih. Boleh tambah Prof. sedikit. Ya, Izin, Mas Prof. Catur, silakan. Boleh tambah sedikit. Ya, Silakan Mas Catur, silakan. Silakan. Tadi yang mana? Ya, silakan Mas Catur. Oh iya, siap, Prof. Yusman. Terima kasih, Prof, atas undangannya. Sebetulnya saya pikir masih besok, Prof. Ternyata hari ini. Jadi kemarin saya sudah beberapa riset, beberapa jurnal gitu, menarik juga terkait dengan lansia gitu ya, lansia. Jadi betul kali kata Pak Prof. Adi tadi ya. Makanya yang jadi pertanyaan saya, bagaimana pendidikan Peksos di Indonesia sudah membekali mahasiswa terkait dengan ilmu gerontologi. Terus bagaimana minat mahasiswa terhadap ilmu gerontologi terkait dengan lansia. Ini juga penting saya pikir minat para muda ini untuk memperhatikan. Padahal kalau kita secara cultural, saya melihat bahwa ini potensi sebetulnya bahwa kewajiban seorang anak muda menghormati yang lansia ini. Teragama dituntun bagaimana kita hormat berbakti kepada orang tua. Ini modal dasar kita sebetulnya secara culture sangat mendukung. Cuma masalahnya belum diarahkan ke arah sana. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Apakah anak muda sekarang ini sikapnya kepada
orang tua itu bagaimana. Dan saya miris sekali, Prof. Orang muda sekarang ini etikanya sangat kurang gitu. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana minat terhadap orang tua gitu. Nah itu yang saya pertanyakan. Pendidikan penting saya pikir. Dan menangani manusia lanjut usia ini kan sama dengan orang-orang lain, anak-anak semua butuh pengetahuan khusus. Di kedokteran aja sudah membuat geriatri gitu, khusus buat lansia. Ternyata penting juga. Ini kasus orang tua saya, Prof. Ketika salah penanganan, sebetulnya kalau sudah lansia itu nggak perlu neko-neko obat. Yang penting sehat, pikiran seneng, itu udah bisa lifelong life gitu. Jadi bikin seneng. Pengalaman saya 8 bulan praktek di Australia di situ. Saya magang di Bapas Community Correction Center situ. Saya kaget. Di situ banyak pensiunan ternyata yang jadi volunteer di situ. Dia dikasih transport, betul kata Prof Adi tadi, dia dikasih kesempatan untuk membina napi, mendampingi narapidana yang ada di masyarakat itu. Jadi dia diganti transport, dia udah dikasih gaji pensiun oleh negara, tapi dia dikasih kesempatan untuk perannya apa yang dia bisa. Ternyata banyak peran dia untuk mendampingi narapidana yang ada di masyarakat ini gitu, merehab, mengawasi dan sebagainya. Ternyata luar biasa. Saya ngobrol sama mereka dan dia senang dan dia diakui gitu. Kalau kita tahu logoterapi itu kan makna, jadi dia semakin usia bertambah, pengalamannya kita dihargai oleh negara. Makna hidupnya semakin luar biasa. Malah nggak, sekarang ini orang pensiun kan nggak ada harganya itu. Nggak ada. Padahal kalau di sana tuh masih, di negara maju masih dihargai. Itu betul, saya praktek dan saya ngobrol, luar biasa mereka semangatnya gitu. Oleh negara masih dihargai. Itu bagaimana kita sudah kayaknya masih jauh, karena betul Prof, menurut saya sekarang ini kenapa kita masih konteks perawatan, memang sekarang ini kan kita belum negara maju ya, kesejahteraan masih menjadi problem kita itu, masyarakat kita itu. Jadi masalah makan nih masih problem di kita itu, apalagi masalah kita berpikir gitu. Mungkin kita nggak tahu jumlah lansia yang sejahtera atau yang kurang sejahtera, kita nggak tahu. Makanya perlu data pemetaan mana yang pendidikannya tinggi, pendidikannya kurang dan sebagainya, sehingga treatment kita, perlakuan kepada mereka juga tepat gitu. Mana yang bisa disalurkan, betul. Jadi menurut saya, apalagi tadi Prof kearifan lokal, bagus Prof kalau ada gerakan misalnya, jadi kayak semacam apa ya, kayak sekarang kan semua kan berbasis masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat ini ikut gerak gitu, ikut gerak bagaimana peduli terhadap orang-orang yang lansia ini, baik kepedulian terhadap proses pemberdayaan perawatan maupun dalam menghargai peran mereka yang masih kita butuhkan sebetulnya. Nah, itu jadi masih dikasih peran mereka. Ada gerakan gitu, Prof. Jadi ya tadi saya setuju sama Prof Adi tadi ya. Jadi menurut saya bagaimana ini kebijakan juga, selain pendidikan, kebijakan pemerintah, keberpihakan pemerintah terhadap bagaimana orang-orang lansia ini yang masih bisa kita perankan di usia mereka gitu, bukan malah ditinggalkan. Nah itu sebetulnya besar, kalau ternyata luar biasa, membantu koreksional di sana. Saya lihat pekerjaannya luar biasa, mereka semangat, hanya dikasih transportasi aja Prof. Nah karena mereka kasih peranan, ini bagaimana gitu. Jadi perlu data menurut saya, perlu data, kemudian perlu asesmen. Kita belum ada namanya personal pelayanan personal gitu loh. Pelayanan personal. Kita masih public services, menyampaikan semua orang tuh sama, padahal beda. Penanganan ke lansia itu sangat beda. Kita unik, orang-orang tuh unik, apalagi lansia yang butuh kita perhatikan. Perhatikan dari segi fisik, dari psikis dan sebagainya, betul. Dan
dan pendekatannya sangat berbeda. Makanya personal services terhadap lansia itu perlu menurut saya harus dibedakan pelayanannya. Dan sikap kita juga harus dibedakan. Ini kapan kita seperti itu gitu. Nah, mungkin Pak Yusman bisa lah nanti bikin gerakan gitu atau apa yang kita bisa menggugah masyarakat, akhirnya semua kan akan jadi lansia, dan bagaimana sikap orang terhadap lansia gitu, termasuk pendidikan dini, bagaimana menghormati orang tua itu. Betul, ini tidak terasi budaya juga, makanya kurikulum juga mulai SD sampai SMA itu perlu sebenarnya, bagaimana sudah mulai gitu mengenalkan pendidikan terhadap lansia, menghormati. Karena terus terang kita di sekitar kita, Prof, masih kok justru kita itu nggak punya segan pakewoh terhadap lansia, malah membebani, Prof. Coba kasihan, Prof. Harusnya sudah menikmati hidup, tapi kenyataan masih menjadi beban, mendapatkan beban dari keluarga. Ini kan kebalik, harusnya kita senangkan lansia itu. Orang tua kita senangkan, kita bahagiakan supaya hidupnya itu enak, sudah ngunduh lah misalnya. Ini enggak, malah kita bebani dengan berbagai, dan orang muda santai aja, padahal mereka sudah menikmati. Nah itu Prof, menurut saya memang pendidikan perlu, minatnya juga, perhatian orang juga perlu, kebijakan pemerintah juga. Betul, tidak hanya, saya pikir kalau Kementerian Sosial itu hanya mengurusi lansia terlantar ya. Bagaimana kalau enggak yang terlantar ini? Banyak ini. Apa yang sikap kita? Kan gitu, Prof. Dan mereka sangat bermakna bagi kita sebetulnya. Dan saya senang ngobrol sama orang lansia karena banyak pengalaman yang bisa kita ambil di situ, menjadi guidance kita ketika kita menjalani hidup gitu, penghidupan dan sebagainya. Dan ini yang jarang diambil oleh generasi sekarang ini. Mereka IT-nya bagus, tapi bagaimana sikap kepada orang tua itu, nah itu loh. Sikap orang tua aja etikanya kurang, apalagi perlakuan dia ketika nanti gitu. Saya ini problem kita sebetulnya, Prof. Jadi saya pikir sasarannya tidak hanya pemerintah bekerja, jadi semua kalangan masyarakat ini digugah pentingnya bagaimana sikap kita pada orang tua. Itu mungkin nanti programnya Prof itu penting, saya pikir. Masuk ke area lokal itu kan sebetulnya ingin memotivasi partisipasi ya, membangkitkan partisipasi, kepedulian masyarakat terhadap orang tua kita gitu. Nah itu yang menurut saya perlu perhatian khusus ini. Dan orang lupa ketika udah lansia itu mau dikemanakan gitu. Saya contoh misalnya sederhana tapi ini sangat bermanfaat. Perjalanan spiritualitas orang tua itu sangat membuat tenang, nyaman dan sebagainya. Spiritualitas itu nggak hanya agama, tapi kebahagiaan, ketenangan, kesenangan gitu. Melihat dia itu bermanfaat. Yes, pokoknya happy lah, disenangkan, dibahagiakan orang tua itu. Orang ya itu nggak malah membebani, memberikan masalah gitu. Ini di sekitar kita banyak, Prof. Bagaimana kita ini gitu. Itu Prof, terima kasih Prof. Ini hanya pandangan saya terkait dengan orang tua kita yang luar biasa. Setuju, terima kasih Mas Atur. Iya. Nuhun. Silakan. Prof Fadil tadi mau silakan Prof Fadil. Terima kasih. Nambahkan saja sedikit pengalaman ketika saya berdampingan sama Prof Sarip sebagai visiting associate professor kami di Sains Malaysia. Kami pernah berdiskusi spesial terkait dengan masa kalau Prof Sarip sudah pulang ke Indonesia mau buat apa, kira-kira begitu. Tapi ternyata beliau pulang masih tetap saja saya menganggap ada keterlantaran yang kondisional tetap dipelihara. Itu anggapan saya. Sehingga kita perlu
riset komprehensif, integratif tentang lansia. Itu yang pertama. Based on big data, maka yang diperlukan adalah kategorisasi. Sederhana sekali. Mengkategorikan pada klaster apa dan apa yang perlu diperlukan asesmen dan treatmentnya. Kalau kita bisa memotret, ya, memetakan inti masalah dari lansia dengan kategorisasi yang sederhana, itu pun sudah membantu pemerintah. Minimal kita menyediakan konsep-konsep yang applicable, yang dapat diterapkan ketika saat ini dan ke depan. Kita bayangkan kalau misalnya data demografi lansia itu 2 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Maka tahun depan atau 10 tahun ke depan, dia akan jadi 3 kali lipat. Dengan asumsi big data yang seperti begini, maka kategorisasi kita akan masuk kepada klasifikasi tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Secara sederhana, tadi sudah disinggung Mas Catur, kalau saja data-data seperti begini kita bisa digunakan dengan baik, maka gerakan kita sangat berarti. Tanpa ada base data, database itu tidak mungkin. Ya, itu tambahan saya sedikit tentang gerakan yang diperlukan sebagai satu isu kritis hari ini, existing condition kita yang diperlukan untuk penyelesaian masalah lansia ke depan. Terima kasih. Ya, Kang Deddy. Baik, terima kasih Prof. Fadil. Ada lagi mungkin yang tadi ada yang mau melengkapi lagi? Boleh dari ibu-ibunya? Boleh. Siapa? Oh, Pak Uhum, silakan Pak Uhum. Nah, begini tentang persiapan lansia ini juga gambaran kenyataan kita. Kita di Kemsos sudah bikin program waktu kita menyusun kita Depsos, ada preparing for old age. Jadi penyiapan orang menghadapi lansia. Depsos punya program ini. Nah, tapi begini, lucu tapi ada menyenangkannya. Nah, akhirnya dibuat program itu. Sebenarnya dalam gambarannya saya bikin yang paling ideal itu yang ada di dunia. Ada mental, sosial, segala macam. Makanya bagaimana menghadapi pemecahan masalah, manajemen keuangan, segala macam untuk menghadapi pensiun, menambah memperbarui keterampilan yang sudah usang gitu, dan lain-lain. Kalau untuk penyiapan anak muda menghadapi usia, kita bikin program banyak. Tapi itu ini gambaran kenyataan yang dilakukan program itu dilakukan. Undang Ibu Lestri, saya senang sebenarnya untuk mengajarkan membuat kue. Gitu. Nah itu yang Pak Jusman yang pertama kali mensponsori kalimat itu harus sifatnya rehabilitatif gitu. Nah jadi memang kita masih yang paling dasar gitu. Secara konsep kita sudah punya, tapi secara kenyataannya seperti itu. Nah kedua, yang juga jadi masalah itu adalah di Depsos itu saya masih ikut sampai tahun belasan sebelum COVID masih sering terlibat. Orang-orang Depsos itu udah kesal sekarang itu dengan perilaku anak muda, Jusman dan lain-lain. Yang dibilang oleh Mas Catur tadi, itu menghormati orang tua itu pegawai-pegawai muda sudah tidak lagi, nggak nengok, nggak sopan santun. Nah sebenarnya begini ya, DSKS juga sudah mulai itu Pak Holil sama saya itu udah kesal sekali. Itu mahasiswa nengok pun enggak katanya. Jangankan negor, nengok pun tidak. Nah ini memang memerlukan pendekatan budaya bangsa. Nah jadi memang hal-hal tadi yang perlu kita perhatikan. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih Pak Uhum sudah melengkapi. Prof. Jusman. Ya, Silakan. baik. Ya, mungkin kalau nggak ada ya kita tarik kesimpulan ya. Yeah. Kesimpulan itu pertama memang harus dibentuk satuan tugas ya. Nanti IAPSI perlu membentuk satuan tugas untuk menindaklanjuti pertemuan malam ini. Yang kedua yaitu ya ada beberapa catatan yang perlu direkomendasikan dan tindak-lanjuti. Yang pertama yaitu kita ingin BPS itu Biro Pusat Statistik
ya bisa ya melakukan ya penelitian tentang lanjut usia, terutama mengenai usia, basis pendidikan, ya, kemudian kecakapan, minatan dan semacamnya, ya itu daftar nasional seperti itu. Saya kira itu kita sudah sepakat itu. Yang kedua yaitu kita tidak larut ya ke dalam program-program rehabilitasi sosial yang dilakukan Kemensos, tapi kita harus lebih peduli ya untuk melakukan gerakan untuk membangun, memperkuat jaringan, ya, memperluas peran kearifan lanjut usia dalam membangun peradaban bangsa. Nah, itu konsep-konsep semacam itu perlu disiapkan. Nah, yang ketiga mungkin yang tadi Bang Fadil perlu riset itu bersama dengan BPS nanti Bang Fadil ya mengenai lanjut usia. Nah, yang terakhir yang kita sarankan agar IPSPI yaitu melihat kembali penamaan asosiasi pekerja sosial lanjut usia ya. Berdasarkan masukan kita lebih cocok dengan asosiasi pekerja sosial gerontologi. Nah, saya kira kesimpulannya sementara itu Kang Dendi ya, nanti akan kita tidak lanjuti, dan malam hari ini diskusi kita ini kan sebagaimana biasa akan kita coba kita sebar luas kepada teman-teman ya supaya mereka bisa mendengar ya. Ya, ada di YouTube-nya. Ya, itu saja Kang Dendi. Terima kasih Bang Uhub, terima kasih Bang Fadil, Bang Adi. Terima kasih Mas Catur dan Kang Dendi dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Sama-sama. sudah memberikan kesimpulan dari kajian pembahasan kita dari tadi awal di malam hari ini, dan juga sudah dapat banyak sekali pendapat-pendapat ataupun pandangan yang sudah bisa menjadi bahan untuk direkomendasikan ataupun diusulkan atas beberapa hal kemarin pada saat hari lanjut usia nasional ya pada tanggal 29 Mei 2023. Itu saja mungkin kegiatan kita malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya, Prof. Yusman, Pak Uhum, Pak Prof. Fadil, Mas Catur, dan Prof. Adi. Terima kasih sudah, saya jadi nambah banget tadi ada banyak masukan kembali ya teman-teman. Ini juga ada rekan-rekan kami, ini ada Bu Ena, ada Teh Siti, ada Bu Septi, ada Bu Dwi, dan Bu Sri Rezeki ya dari ibu-ibunya nih sudah hadir juga. Tadi kita sudah bahas juga di WA, banyak banget ya ada perubahan-perubahan paradigma tentang pelayanan lansia. Terima kasih untuk semua. Sampai ketemu nanti di pembahasan lain yang diselenggarakan oleh YAPSI, Yayasan Pekerja Sosial Indonesia. Semoga tetap bergairah gitu ya. Kita tetap harus punya induk sebagai pekerja sosial, ada knowledge, pengetahuan. Prakteknya kita laksanakan, tapi knowledge-nya tetap harus dipupuk terus gitu. Kalau enggak pasti lupa dan takut salah arah atau malpraktek. Terima kasih buat semua. Saya undur diri sebagai perwakilan YAPSI. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi